selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Seorang pemuda pengangguran dibebaskan dari jerat hukum melalui program Restoratif Justice. Simulasi mengatasi unjuk rasa warga yang tidak terima hasil pemilu digelar. Remaja Padang menjajakan diri hingga sawah tertimbun tanah urukan jalan tol. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Kejaksaan Negeri Padang membebaskan Ricky L. Febriali melalui program Restoratif Justice. Ricky adalah tersangka dalam kasus percobaan pencurian di salah satu rumah di Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara pada Agustus 2022 lalu. Restoratif Justice tersebut digelar di Aula Kejari Padang Kamis pagi. Tersangka ditemani oleh ibu dan saudaranya. Remaja yang tidak lulus sekolah dasar ini pun menangis haru serta bersujud di hadapan korban dan orang tuanya saat Kejari Padang membacakan surat pembebasannya. Terima kasih buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah memberi buat anak saya di sini nih untuk memberi maaf dari Ibu Dewi ya. Nah, semoga kedepannya anak saya ini bisa dididik untuk kasusnya kita katanya percobaan, Pak. Mencuri apa, Bu? Percobaan, dia nggak mencuri, dia mencari temannya katanya. Nah, terus masuk dia ke rumah Bu Dewi ini, tapi dia mencari teman kata dia ininya gitu sama Bu Dewi ya. Kepala Kejaksaan Negeri Padang Fatria menyatakan penghentian perkara ini dinilai telah memenuhi persyaratan restoratif justice. Antara lain, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Faktor lainnya, sejak umur 4 tahun, orang tua tersangka telah berpisah sehingga ibu tersangka bekerja serabutan seorang diri untuk menghidupi keluarganya. Faktor ekonomi dari tersangka, kemudian faktor lain-lainnya, orang tua tersangka sejak tersangka umur 4 tahun sudah berpisah, kedua orang tua sudah bercerai. Si pihak korban sudah memaafkan karena pihak korban melihat gestur dari tersangka itu bukan seorang penjahat atau apa. Penghentian penuntutan tersebut juga dilakukan dengan pertimbangan lain. Antara korban dengan tersangka juga telah berdamai. Robiham melaporkan dari Padang. Bapak Lurah, bangkitkan semangat dan integritas kami. Monumen dan gedung gempa di Kecamatan Patamuan, Padang Pariaman, kini kondisinya mengenaskan. Bangunan yang didirikan sebagai bukti dahsyatnya gempa bumi tahun 2009 lalu tak digunakan sebagaimana mestinya. Monumen ini sekilas terlihat kokoh sekali. Namun ketika didekati, kondisinya memprihatinkan. Bangunan yang dibuat dengan dana ratusan juta rupiah tersebut dianggap tak berarti. Catatan di dinding monumen, 622 warga Padang Pariaman meninggal karena gempa dahsyat tanggal 30 September 2009 tersebut. 280 jiwa diantaranya adalah warga Kecamatan Patamuan. Begitu juga dengan diorama yang menggambarkan kekacauan yang dialami warga ketika gempa itu terjadi. Bangunan yang rencananya dijadikan museum ini sudah banyak yang rusak. Kaca-kacanya lepas dan dibiarkan terbuka.
Untuk menjaganya, warga hanya bisa membersihkan pekarangan agar tidak ditumbuhi tumbuhan. Warga dan aparat nagari berharap monumen ini mendapat perhatian pemerintah kabupaten dengan menganggarkan dana perawatan dan membuat jalan menuju monumen agar bukti sejarah ini bisa terawat dengan baik untuk generasi mendatang. Kalau bisa Pak ya, adalah semacam perbaikan atau penambahan supaya tempat itu dikenali Pak. Banyak yang mengunjungi. Kalau sekarang ini seperti terbengkalai, lahan ada tapi seperti tidak bermanfaat gitu. Seperti akses ya. Jalan Pak sulit sekali. Perawatan memang menjadi bagian yang kerap diabaikan oleh pemerintah Padang Pariaman. Dalam banyak kasus, tak terhitung jumlahnya sarana dan prasarana di kabupaten itu yang tak terawat. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Gempa bumi tahun 2009 lalu masih lekat di pikiran masyarakat karena gempa berkekuatan magnitudo 7,8 tersebut telah meluluhlantakkan ribuan rumah dan menimbulkan korban jiwa yang banyak. Kini, tanah longsor itu telah berubah jadi hutan dan sebagian dijadikan lahan pertanian. Jalan menuju lokasi tak ada yang berubah, masih rusak. Padahal banyak warga yang bermukim di sepanjang jalan ini. Jorong Kapalokoto di Kanagarian Tandike, Jorong Lubuak Laweh, Kanagarian Tandike Utara, dan Jorong Pariaman Cumana, Kanagarian Tandike Barat sudah lenyap tertimbun longsor. Di sekitar kawasan ini dipenuhi pepohonan. Sebagian dijadikan areal pertanian dan ditanami pisang kulit manis. Sedangkan Sungai Mangoy yang dulunya juga ikut tertimbun longsor, kini dijadikan saluran irigasi. Di lokasi ini juga ada kuburan massal korban gempa. Meski terjadi 13 tahun silam, namun peristiwa tersebut masih lekat di pikiran warga. Laki-laki. Adik apa kakaknya, Bu? Iya. Paman apa ya? Engku ya. Iya. Ikut tertimbun dulunya, Bu? Iya. Sekarang gimana, Bu, mengenangnya, Bu? Ya, gimana ya? Sedih juga kalau ingat. Masih ingat kejadian itu, Bu? Masih. Di lokasi longsor, warga dilarang bermukim. Tak hanya itu, warga hanya dibolehkan bekerja siang hari. Kalau untuk pemukiman Pariaman Cumana yang di Tandike Barat tidak, zona merah. Kalau yang di monumen yang masuk Tandike Utara itu Lubuak Laweh tidak boleh dihuni lagi. Cuma bolehnya kita waktu siang hari kerja di sana boleh. Tapi kalau malam hari tidak boleh lagi dihuni. Gempa 2009 yang mengguncang Padang dan Pariaman merupakan salah satu bencana besar yang terjadi di negeri ini. Ribuan orang meninggal dunia dan puluhan ribu bangunan hancur. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Amri Manto, seorang tauke durian di Kampung Akad, Nagari Kambang Utara, Pesisir Selatan, setiap hari mengirimkan durian keluar Provinsi Sumatera Barat. Dalam sehari ia bisa mengirimkan 5.000 hingga 7.000 durian ke Medan, Jambi, Aceh, dan Pekanbaru. Durian yang dikirimkannya berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, terutama Kampung Akad, Kecamatan Lengayang ini. Sudah hampir 3 tahun belakangan, Manto memasok durian untuk dikirimkan ke pabrik maupun ke tempat pengolahan durian. Belasan orang dipekerjakan Manto sebagai tukang muat durian. Biasanya dalam sehari bisa memuat 5 hingga 6 truk dengan isi 2-3 ribu durian. Upah yang didapat tukang muat mulai Rp150.000 hingga Rp300.000 per harinya. Selain itu, pekerja ini juga memperoleh sarapan dan makan siang. Ya setiap hari tergantung lah pekerja kita kan. Kalau duriannya numpuk, ya ditambah lah gaji sedikit. Rata-rata 100.000 lah, 150 satu hari. Terus ada kemajuan membantu untuk rumah tangga ada lah. Gitu. Bapak bekerja di sini sudah
3 tahun lebih kurang. Oh, sebelum sini saya bekerja sebagai petani. Sebagai petani ya Pak. Jadi ini Eko selama musim durian. Kami bekerja di sini menambah sampingan kan itu. Amrimanto sebelumnya bekerja sebagai pedagang pakaian selama 10 tahun. Kemudian beralih menjadi tauke ternak hingga tahun 2020. Sebagai pemasok durian keluar daerah, baru 3 tahun belakangan ini dilakoninya. Pengiriman lebih kurang 5.000 sampai 6.000. 5.000 sampai 6.000 setiap harinya ya? Iya, setiap hari. Yang rutinnya ke Medan dan Jambi. Itu sudah berapa lama nih Pak pengiriman? Lebih kurang 2,5 tahun ini rutin setiap hari. Rutin setiap hari ya Pak? Rutin. Untuk Harga durian yang dijual Amrimanto bervariasi, tergantung besar dan kecilnya. Untuk ukuran sedang, dijual 15 hingga 16.000 rupiah. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Silakan Bang.